Perjalanan hidup ini tak semudah seperti yang ku bayangkan. Ku terbuai oleh indahnya dunia dan terkubur dalam lumuran dosa. Saat ini saya sedang bersama dengan Amang Pendeta Matiar Sitorus MTH. Ora Amang. Salam sehat Amang. Baca tosnya Amang. Oh. Oke Amang. Amang kan dulu pernah jadi pendeta fungsional di HKBP Cibinong ya. Itu dari kapan Amang sampai kapan? Ya. Saya pendeta fungsional di HKBP Cibinong sejak Mei 2013 sampai dengan Desember 2018. Begitu Mang? Begitu ya Mang ya. Jadi sekarang sudah melayani di HKBP Pasar Minggu Pertama. Demikian Mang? Iya betul. Sejak ayah berarti sudah kurang lebih berapa lama itu Mang? 2 tahun. Sudah 2 sejak tahun. Januari 2019 sampai sekarang. Baik Amang. Amang, ketika jadi pendeta di Cibinong, Amang ini kan pernah dinonaktifkan. Betul Amang? Dan oleh siapa itu Amang? Bulan Mei 2018, di mana ada pertukaran mimbar PGI Kabupaten Bogor. Karena sejak 2013 saya aktif di PGI Kabupaten Bogor. Waktu pendeta Adi Manelu. Ya, sudah lama berarti ya. Iya, 2 kali setahun selalu diadakan pertukaran mimbar Dan Amang mengikutinya. dan saya melaksanakannya Iya. sesuai dengan perintah dari Ketua PGI Kabupaten Bogor. Oke. Namun setelah berganti dari Adi Manelu ke Gideon Saragi, pendeta Gideon Saragi, beliau melarang, tidak memperbolehkan mengikuti PGI karena katanya PGI-mu ini tidak jelas katanya. Jadi saya Persatuan Gereja-gereja Indonesia dilarang dilarang. oleh pendeta GS. Iya, dilarang oleh pendeta Gideon Alasannya Saragi. tidak jelas. Alasannya tidak jelas. Oke. Oleh karena itukah Amang dinonaktifkan? Iya, salah satu itu penyebabnya. Salah satunya ya. Ada alasan lain? Mungkin karena tidak senang sama saya. Iya, kira-kira begitu. Tidak suka. Iya. Sama Ada nggak saya. kira-kira apa namanya yang bisa Amang katakan ketidaksenangan itu di mana itu? Ya, karena sejak beliau di sini, pendeta resort saya, beliau tidak memperbolehkan saya memakai gelar MTH. Padahal sewaktu pendeta Adi Manelu 4 tahun itu sudah diperbolehkan, berhak, karena ada surat dari pimpinan HKBP di Tarutung berhak memakai gelar itu. Lalu setelah pendeta Gideon Saragi itu dilarang. Lalu saya tanya, kenapa begini? Saya bilang, saya malu sama jemaat karena selama ini saya sudah MTH di surat menyurat dan di warta. Kenapa begini? Saya bilang. Lalu mulai dari saat itulah adanya ketidakharmonisan. Amang dilarang menggunakan MTH. Ya, Mungkin karena beliau mungkin belum MTH atau masih STH. ya kurang tahu deh. Kurang tahu. Ya. Oke, Kemungkinan, ya. oke Mang. Jadi banyak hal lah ya Mang yang membuat tidak harmonis itu ya Mang. Ada mungkin mengenai pelayanan, bagaimana Mang hubungannya dengan Amang Gideon Saragi selama itu? Ya, setelah saya mempertanyakan masalah gelar MTH itu, mulai saat itu
saya tidak diberikan lagi beberapa tugas. Tidak diberikan tugas sebagai pendeta. Pendeta ya, tidak berikan lagi sebagai tugas. Dan berakhir dengan atau berujung dengan dikeluarkannya warta diskor ataupun nonaktif. Dinonaktifkan. Iya. Jadi kesimpulannya yang menonaktifkan itu siapa, Mang? Ya, Pendeta Gideon Saragi, karena dia adalah pimpinan di AKIP Cibinong. Oh, tapi di dalam banyak kesempatan, di banyak pengumuman, beliau Pendeta Gideon Saragi mengatakan bahwa bukan beliau yang menonaktifkan, tetapi para majelis. Bagaimana, Mang, itu sebenarnya itu? Ya, sebenarnya yang bermain di sana adalah Pendeta Gideon Saragi, tapi beliau memperalat beberapa orang majelis untuk mengadakan pembicaraan dan memutuskan bahwa saya Mei 2018 itu nonaktif. Padahal sebenarnya itu menurut aturan dari gereja KIP itu arogan namanya itu. Bukan wewenang beliau sebenarnya. Bukan wewenang beliau. Kalau saya ada salah, lapor kepada pimpinan. Pimpinan yang berhak untuk menonaktifkan pendeta, bukan pendeta rasot ataupun majelis. Begitu, Amang. Ya. Di warta jemaat itu ketika itu memang disebutkan menonaktifkan Amang. Dengan catatan sesuai dengan rapat perhalado. Ketika rapat perhalado itu, adakah di tempat Amang Pendeta Gideon Saragi, Amang? Sepenglihatan Amang. Ada. Sebenarnya ada ya. Ya, karena beliau yang mendorong dan mengarahkan supaya diputuskan malam itu bahwa saya akan nonaktif untuk hari Minggu yang akan datang itu. Begitu. Ada di ruangan pada saat pembicaraan itu, atau mungkin beliau sempat di luar ruangan atau di ruangan? Sekali-sekali di ruangan, sekali-sekali keluar memantau. Iya, memantau dari luar. Iya. Iya, sekali-sekali Itu lifestyle. iya. Begitulah permainan, Amang. Oke, Mang. Atas kejadian ini, Mang, apa kerugian-kerugian yang Amang alami di Amang sendiri maupun keluarga? Kerugian yang saya alami berupa Materi. tidak lagi menerima hak, yaitu gaji, juga uang, BPJS, balanjo dan sebagainya. juga iuran pensiun Di stop. di stop. Padahal waktu itu anak-anak saya sedang kuliah, sedang SMA, Sangat butuh dana. sangat membutuhkan biaya. Tapi begitulah yang saya alami di AKIP Cibinong. Saya tidak berikan gaji, dan rumah yang kami tinggali pun listriknya di stop. Di stop. Pada waktu itu saya sedang periksa jantung di Harapan Kita, Ya. dan istri saya sedang di Bandung untuk mendampingi putri saya yang sedang tes ke angkatan udara. Jadi anak saya di rumah hanya 2, yang SMA sama yang SD. Menangis mereka pada waktu itu karena lampu gelap. Begitu. Jadi berapa lama Amang tidak mendapatkan uang balanjo tadi? 6 bulan. Mulai Mei sampai Desember 2018. Memang. Oke, Mang. Amang, atas kejadian yang Amang alami ini, apakah Amang Pendeta melaporkannya ke para pimpinan HKBP, Amang? Ya, sudah pasti, Amang. Ya. Saya menjumpai Eporus ke Hotel Park Cawang melaporkan kejadian ini. Saya katakan saya dinonaktifkan oleh pendeta resort Gideon Saragi. Lalu Eporus bilang, "Bah,
Mana bisa itu katanya. Iya, iya. Lalu datang Evorus, beritahu sama Preses katanya. Iya, saya beritahu juga. Saya bilang, sudah saya beritahu. Apa katanya? Juga tidak ada jawaban yang jelas. Opung, saya bilang. Lalu beberapa minggu lagi saya jumpai juga sekjen ke HKBP Menteng. Tanggapannya? Waktu itu melayat istri Preses Midjen Serait. Tanggapannya, "Bah, kok bisa itu?" katanya. Kaget juga. Kaget, mana berhak itu katanya. Iya, iya. Men-skor ataupun menonaktifkan pendeta katanya. Tapi sampai beberapa minggu, beberapa bulan tidak ada jawaban yang pasti. Ke Pak Reses juga saya memberitahukannya, Pak Amang. Tapi dari Pak Reses juga belum ada jawaban yang pasti ya. Pasti. Iya, sementara itu belum ada jawaban. Tapi pada akhirnya sudah dijawab, Abang ya. Iya. Abang dipindahkan atau dimutasi ke, puji Tuhan, ke Pasar Minggu Polutangan. Bahagia Abang di sana, Abang, sama keluarga? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Abang ya. Anak-anak jadi bisa lebih dekat ke universitasnya, ke sekolahnya. Ke sekolahnya, aktivitas bisa berjalan baik. Oke, Abang, selama masa-masa sulit itu, saya pernah juga dengar ada utusan dari gereja datang ke rumah Amang. Selama di Cibinong ya, selama menempati rumah dinas yang di Cibinong, ada utusan datang intimidasi ke rumah Amang. Seperti apa tuh, Bang? Ya, kalau bisa saya ceritakan, pada waktu itu malam, ya, hari Sabtu sekitar jam 9 atau jam 10 malam, datang oknum calon cintua, ya, memberitahukan kepada kami bahwa kami dalam minggu ini harus mengosongkan rumah dinas. Harus mengosongkan rumah dinas dalam minggu ini. Lalu saya jawab, kalau saya mengosongkan rumah dinas, kemana saya? Saya bilang, karena pendeta Ruth Betty Panjaitan yang saya ganti di Pasar Minggu juga belum mengosongkan rumah dinas. Saya bilang begitu. Yang mau diganti di Pasar Minggu. Yang ya, mau kami ganti dari Pasar Minggu. Oh gitu ya, Bang ya. Itu apakah itu suruhan mungkin dari pendeta Gideon Saragi atau pribadi? Ya, yang diutus. Yang diutus ya, Ya. Sudah pasti ya, sudah. Ya. Oke, Bang. Kemudian, Bang, saya juga banyak baca di media sosial. Katanya Amang pernah korupsi uang 50 juta dari pembangunan dan pernah juga meminjam uang tetapi tidak dikembalikan, uang gereja maksudnya. Apa benar, Amang, seperti itu? Ya, ada yang mengatakan gaji saya tidak dibayarkan 6 bulan karena saya memakan uang pembangunan 50 juta. Jadi melalui kesempatan ini saya katakan bahwa itu fitnah, itu hoax. Karena untuk meminjam uang seperti yang Abang bilang itu pasti ada kwitansinya. Dan saya tidak pernah berurusan dengan uang pembangunan karena saya bukan pendeta resort ataupun bukan panitia. Jadi saya sama sekali tidak pernah mengurusi uang pembangunan. Dan sekali lagi saya katakan itu adalah fitnah dan hoax. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Bang ya. Iya, begitu, Bang. Iya, Bang. Oke, Bang. Oke, Bang, baik, Bang. Yang terakhir sekali, Bang. Semua tahu Cibinong ini, gereja GBI Cibinong pada saat-saat ini sedang terjadi keributan atau tidak harmonis lah antar jemaatnya terkait adanya mantan pendeta resort Gideon Saragi yang belum pindah. Bagaimana harapan Amang dan nasihat Amang buat jemaat HKBP Cibinong, Amang? Kalau saya boleh berpendapat atau berkomentar, sebagai seorang pendeta itu harus tunduk kepada pimpinan, karena kita ini adalah organisasi gereja yang punya pimpinan yang sah. Jadi setiap pendeta itu harus patuh, tunduk kepada pimpinan.
dan diminta kepada jemaat jangan mendukung-dukung yang salah. Jangan mendukung yang salah. Iya, karena pimpinan sudah membuat surat skors kepada pendeta GS. Artinya pimpinan menilainya ada kesalahan. Ada pepatah mengatakan mendukung orang yang salah adalah menjerumuskan orang yang didukungnya tersebut. Berarti kurang lebih seperti itu barangkali, Bang? Iya. Iya, kita tidak boleh mendukung yang salah. Kalau kita mendukung yang salah, berarti kita menjerumuskannya. Oke, Bang. Itu pernah saya dengar 2 minggu yang lalu khotbah dari Zainuddin MZ. Kira-kira begitu. Iya. Almarhum itu sudah meninggal itu. Oke, Bang. Jadi jemaatnya harapan Amang kepada seluruh kami jemaat, Bang. Mari kita damailah ya, Bang ya. Harapan saya kepada jemaat HKBP Cibinong ini sebenarnya baik, tapi sudah terpengaruh, sudah mengalami terintimidasi, terdoktrin mungkin. Doktrin ataupun hasutan. Jadi permintaan saya, ya ikutilah yang ditetapkan oleh pimpinan HKBP. Amin. Supaya gereja kita ini ke depan bisa semakin benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan lingkungan. Begitu, Mang. Oke, Mang, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Pendeta Matiar Sitorus MTH. Horas, kita jaga marwah HKBP. Horas. Horas.